Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari Jumat, wa iyyakum atau amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik. Kenapa kita harus takut akan bid'ah ini? Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menakut-nakuti kita. Setiap hari Jumat di momen yang sangat-sangat penting, ketika umat kumpul yang mereka tidak kumpul di hari lain, maka Jumat ini momen yang sangat bagus untuk kita menyampaikan prinsip-prinsip Islam dan apa yang merusak Islam, terutama di zaman sekarang ini. Maka Nabi SAW mengingatkan bahaya bid'ah setiap pekan. Maka perlu kita mengkaji masalah bahaya bid'ahnya juga tiap pekan, menjelaskan tentang sunnah setiap saat sebagai bentuk kecintaan kita kepada ajaran dan sunnahnya dan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan di sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn As ini adalah ahadul abadilah al-arba'ah, salah satu abadilah al-arba'ah. Salah satu apa? Abadilah al-arba'ah. Mana Pak Gun? Apa itu Pak Gun? Apa nama abadilah arba'ah? Ada lagi yang lain? Istilah dalam ilmu hadis. Ya, al-abadilah al-arba'ah, 4 orang sahabat semua namanya Abdullah. Umurnya mirip, ilmunya mirip, ulama-ulama. Salah satunya Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Abbas. Tinggal 2. Abdullah ibn Umar. Tinggal 1. Abdullah ibnu Az-Zubair. Abdullah ibnu Zubair. Namanya apa? Al-Abadilah al-Arba'ah. Maka oleh karena itu jangan takut namanya Abdullah, nanti bapaknya yang berbeda. Baik. Beliau mengatakan mabtudi'at bid'atun illa zdadat mudhiyan. Setiap kali orang berbuat bid'ah, maka bid'ah itu akan semakin berkembang, semakin menjadi. Maka ini bahaya sekali para hadirin rahmatullah azza wajalla. Kalau tidak ada yang mengerem lajunya bid'ah, itu akan berkembang terus. Yang mengeremnya apa? Sunnah. Ya, karena sunnah lawannya apa? Bid'ah. Maka sesuatu yang aneh kalau orang mengatakan dirinya sunnah tetapi membela bid'ah, jadilah dia bid'ah hasanah. Dan tidak ada istilah ulama ahlus sunnah wal bid'ah. Yang ada apa? Ahlus sunnati wal jamaah, ahlul bid'ati wal furqah. Ahli sunnah wal jamaah, ahli bid'ah dan pecah belah. Baik. Jadi bid'ah ini ketika dibuat, dia akan semakin berkembang. Sebagaimana disebut juga oleh Abdullah bin Mas'ud ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau mengatakan dalam ungkapan beliau,
Apa kata beliau? La ya'ti 'alan nasi 'amun illa wa ahdatsu fihi bid'ah. Setiap tahun akan muncul bid'ah para jamaah. Akan muncul. Wa tamutas sunan, dan sunnah akan mati. Hatta tahyal bid'ah wa tamutas sunan. Akibatnya bid'ah hidup, sunnah Nabi SAW akan mati terkubur. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wajalla, ini sangat berbahaya. Setiap kali orang berbuat bid'ah, menciptakan bid'ah, illa zdadat mudiyan, bid'ah itu akan terus berjalan. Wala nuzi'at sunnatun illa zdadat haraban. Dan sunnah Nabi ketika diwafatkan, dimatikan, dicabut, maka sunnah Nabi itu akan semakin terasing. Sunnah Nabi akan apa? Semakin terasing. Itu sabda Nabi SAW mengatakan, bada'al islamu ghariban. Islam awalnya mulainya apa? Asing di tengah orang-orang musyrikin, di tengah orang-orang kafir, di tengah penyembah-penyembah berhala. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali juga apa? Asing. Kama bada, sebagaimana mulanya. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Maka kita katakan, di masjid kita belajar sunnah baru antum rame. Tapi kalau sudah pulang kampung berapa orang? Mana dari Pak Kambut sini? Hanya 1 orang. Dari sini, dari Bangko-Bangko berapa? Mungkin 1 orang. Dari Sekotong berapa orang? Wah, kita para jamaah. Dan itu memang perjalanan. Ya. Sayaudu ghariban. Tetapi apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Unasun salihun, orang-orang yang saleh. Maka ini penting perhatikan. Ketika orang memegang teguh sunnah, mari perbaiki diri para jamaah. Jangan hanya label, jangan hanya nama sunnah. Kenapa? Al-ghuraba, tuba lil ghuraba, unasun salihun, orang-orang baik. Ya, man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Yang menentang mereka lebih banyak ketimbang yang mengikuti mereka. Tayyib. Wa qala Syekhul Islam. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, fal bid'u, seluruh perkara-perkara baru dalam agama ini, takunu fi awwaliha shibran, asalnya sejengkal. Maknanya apa? Asalnya kecil. Asalnya kecil. Thumma takthur fil atba'. Kemudian lama kelamaan akan beranak pinak pada pengikut-pengikut belakangan ini. Hatta tasir adru'an wa amyalan wa farasikh. Akibatnya dari sejengkal, kemudian tidak ada mengingkari, bertambah menjadi sahasta. Kalau sudah tidak ada mengingkari, bertambah menjadi 1 mil, hampir 2 kilo. Kalau sudah begitu, bertambah sampai menjadi apa? Farasikh, 15, afwan, berapa? 5 kilo. Dan sekarang apa yang terjadi? Hampir tidak ada satu ibadah pun melainkan dimasuki oleh bid'ah. Antum bilang wudu, ada bid'ahnya wudu. Salat, banyak bid'ahnya dalam salat. Akidah, terlalu banyak bid'ah dalam akidah. Pernikahan, banyak bid'ah dalam pernikahan. Orang yang lagi hamil, ada bid'ahnya waktu hamil. Melahirkan, ada bid'ahnya waktu melahirkan. Mau meninggal dunia, ada bid'ahnya mau meninggal dunia. Waktu lagi hidup, banyak bid'ahnya waktu hidup. Setelah mati, ada pula bid'ahnya setelah mati. Maka hidup dengan bid'ah, sehingga kita tidak tahu mana yang sunnah kalau bukan Allah berikan kita hidayah kepada sunnah ini para jemaah. Maka sabar. Ya, perlu kita bersabar di tengah keterasingan, di tengah orang-orang yang sudah tenggelam di atas bid'ah, yang mana ya rata-rata mungkin kita ini mantan bid'ah, kecuali baru lahir langsung dapat sunnah. Berbahagia anak-anak kita ini para jamaah. Lahir orang tuanya sudah sunnah, langsung disekolahkan sunnah. Maka oleh karena itu kalau ada orang ngajak kita lagi berbuat bid'ah, kasih tahu dia, saya ini mantan, gitu kan dia. Iya,
Bisa saja antum diajak nanti, ayo ini sudah bagus nih katanya. Saya ini Pak mantan dulu. Ya, betul. Dulu kan pernah berbuat bidah apa tidak? Dulu kita ngapal usul ini luar biasa pada zaman. Ternyata setelah bisa bahasa Arab gampang kita buat pesali. Ya, mau naik kelapa gampang kita buatkan. Nawaitu atasallaqa syajarah. Tapi buat hadis tidak bisa. Kenapa? Karena itu wahyu dari siapa? Allah tabaraka wa ta'ala.